Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebelum bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percumalah mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan diri, dan untuk itu kamu tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak dan atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena itu orang-orang Farisi
dan ahli-ahli Taurat bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita tentang kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka selalu memuji-muji Allah di bait Allah, padahal hatinya jauh dari Allah. Ini pesan menjadi jelas bagi kita, murid-murid Kristus, supaya setiap dari kita janganlah menjadi orang yang munafik. Kita perlu belajar menjadi pribadi yang jujur, yang apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Kemunafikan tidak membuahkan sukacita dan kegembiraan. Kemunafikan hanya akan menghasilkan keadaan di mana kita semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu, permenungan hari ini menjadi jelas bagi kita. Kita bersama-sama diajak dan diundang untuk belajar hidup apa adanya dan jujur di hadapan Tuhan. Karena kemunafikan tidak akan membuahkan sukacita dan kegembiraan bagi orang beriman. Maka mari kita mohon rahmat, semoga hari demi hari kita selalu dipenuhi dengan kejujuran demi kejujuran. Hidup kita yang apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama membawa dan menolong kita untuk semakin menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mohon berkat-Nya supaya seluruh kehidupan kita hari ini dan selanjutnya dalam naungan dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga keluarga-keluarga kita dinaungi kegembiraan dan sukacita. Sanak saudara kita serta kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.